Pemirsa, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan ini dilakukan di Gedung KPU Republik Indonesia, Jakarta pada Rabu siang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan berlangsung pada Rabu siang di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi. Ya, Ayu, bagaimanakah situasi terkini di Kertanegara 4? Apakah sudah ada aktivitas khusus yang dilakukan? Iya, Camar, Yasmin, dan juga pemirsa, situasi saat ini di kediaman Prabowo sendiri kami tidak melihat adanya aktivitas. Saat ini masih terpantau sepi, bahkan di depan gerbang pintu masuk ke rumahnya sendiri kami melihat juga tidak ada pengamanan karena memang sejatinya biasanya selalu ada penjagaan di sekitar sini. Dan kemarin usai ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran datang ke istana sekitar jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan kembali dari istana sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang pertemuan ini sekitar 2,5 jam lamanya, namun belum diketahui secara pasti apakah yang dibahas oleh Gibran dan juga Prabowo dengan Jokowi di istana. Namun melalui Wakil Presiden yaitu Gibran menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan itu, hanya untuk bertemu saja dan juga untuk makan malam. Dan pemirsa, usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih untuk periode 2024 hingga 2029, Prabowo menyampaikan pidato pertamanya dan berikut cuplikan selengkapnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin
survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang, mari kita bekerja untuk rakyat kita. Iya, Yasmi, Damar, dan juga pemirsa, memang selain dari kediaman ini ada yang sangat menarik. Rupanya kita ketahui bersama bahwa pada saat kemarin perselisihan antara 01, 03 dan juga 02 sangatlah menarik untuk diikuti, bahkan juga serangkaian sidang untuk sengketa Pilpres tahun 2024 ini cukup menarik sekali. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika sudah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih, Prabowo hadir ke DPP PKB. Dan kehadirannya ini langsung disambut oleh Caimin, yang seperti kita ketahui bersama bahwa Caimin ini merupakan saingannya pada saat pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu, karena kita tahu bahwa Caimin ini menjadi cawapres untuk 01. Dan melalui pidatonya bersama dengan Prabowo ini yang mengejutkan sekali, bahwa Caimin menyatakan ingin melakukan kerjasama. Jadi partai PKB ingin melakukan kerjasama dengan Gerindra secara terang-terangan, dan hal ini juga disambut dengan baik sekali oleh Prabowo, dan Prabowo juga sepakat bahwa nantinya dengan banyak sekali kolaborasi ataupun kerjasama akan membangun Indonesia yang lebih baik. Selain itu juga diprediksi juga akan banyak sekali partai-partai yang saat ini sudah membuka jalan ataupun mencoba untuk berkomunikasi dengan Prabowo. Antara lain yang menarik adalah kehadiran dari Wakil Ketua Umum Nasdem yang hadir langsung memberikan semangat ataupun selamat kepada Prabowo. Namun memang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem bahwa dirinya datang tidak mewakili partai, tetapi atas keinginan pribadi. Tapi siapa sangka pemirsa, mungkinkah ini merupakan kabar baik, nantinya akankah Nasdem juga ikut bergabung dengan Partai Gerindra? Sementara demikian, kembali ke studio. Ya, Ayu, kita ketahui bersama bahwasanya akan ada kemungkinan manuver politik yang dilakukan begitu. Bahkan Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya akan merangkul semuanya. Tidak hanya partai koalisi yang mendukungnya, namun juga untuk koalisi yang ada pada 01 dan juga 03. Apakah ada agenda pertemuan dengan partai lain hari ini, atau kira-kira seperti apa kegiatan dan juga agenda Prabowo hari ini? Baik, Camar dan juga pemirsa, terkait dengan agenda Prabowo pada hari ini kami belum mengetahui secara pasti, dan untuk pertemuan dengan secara pastinya partai apa untuk hari ini kami juga belum mengetahui secara pasti. Namun yang sudah jelas dan sudah terlihat adalah pertemuannya dengan PKB melalui Caimin, bahwa rupanya saat ini Caimin dan juga Prabowo sudah membangun komunikasi dan nantinya akan bekerja sama. Namun kita nantikan saja, Camar dan juga pemirsa, nantinya apakah akan ada kabar baik yang akan mengarah ke dalam politik dan juga kemajuan dari Indonesia sendiri. Demikian.
Ya baik, terima kasih atas informasinya. Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Pemirsa, usai resmi diumumkan oleh KPU sebagai Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya. Prabowo juga berjanji akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya. Dan berikut pernyataan Prabowo selengkapnya. Pemirsa, ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hashim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan tersebut saling berjabat tangan. Saat berhadapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024 dan sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Pemirsa, sebelumnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Anies tiba di kantor KPU Jakarta Pusat bersama dengan Muhaimin Iskandar. Kedatangan Anies dan Muhaimin sebagai undangan KPU dalam penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Anies mengatakan kehadirannya bersama Muhaimin sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pemilihan umum yang telah berjalan. Di dalam kantor KPU, pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran juga bersalaman dan memeluk Anies Muhaimin. Pak Anies, apa kabar? Majuan lagi Pak. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Diundang enggak? Enggak itu? Enggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket Pak? Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya bukan anggota Dewan soalnya. Oh. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud juga memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya ke acara penetapan Presiden dan Wapres terpilih di KPU. Ya, ini banyak yang bertanya kok
Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak, ada apa? Saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kawasan Rumah Susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Kunjungan tersebut dilakukan sesaat setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan dirinya dan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kawasan Rumah Susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Kunjungan itu dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan dirinya dan Prabowo sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029. Gibran sampai di Rusun Muara Baru pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh anak-anak penghuni rusun. Muara Baru dipilih menjadi lokasi pertama untuk dikunjungi karena Gibran ingin mendengarkan masalah warga di permukiman padat penduduk. Mas, selamat Mas. Selamat Mas. Apa Anda Mas? Satu-satu nggak kedengaran, satu-satu. Gimana ini Mas semangatnya kan banyak sambutan baik dari warga Jakarta Utara ya? Ya, sekali lagi terima kasih untuk warga Muara Baru terutama ya. Kita setelah selesai acara dari KPU langsung ke sini untuk meninjau keadaan rusun yang ada di sini. Kami memang mendengar sebelum ke sini banyak sekali keluhan-keluhan ya terkait pemukiman yang ada di sini ya. Kita pengen melihat kondisinya secara langsung sekalian bagi susu untuk anak-anak juga. Ada yang menarik saat Gibran berkunjung ke Rusun Muara Baru. Gibran dipeluk oleh warga Muara Baru. Kejadian ini pun membuat ajudan dan pihak keamanan sampai menarik dan memiting warga tersebut. Dalam kesempatan ini Gibran juga memberikan susu gratis kepada warga dan berbincang bersama anak-anak Rusun Muara Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Prabowo dan Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 ini, yang mana Prabowo dan Gibran datang sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, masuk melalui pintu istana yang berada di Jalan Merdeka Utara. Namun pertemuan Prabowo Gibran dengan Presiden dilakukan secara tertutup. Hingga malam pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran akhirnya meninggalkan istana tanpa menemui awak media. Sebelum datang ke istana, pemirsa, Prabowo diketahui bertemu dengan Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta. Sedangkan Gibran telah melakukan belusukan di Muara Baru Jakarta Utara dan menemui Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres.
Partai Perindo menyampaikan pernyataan resmi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. Partai Perindo juga mengucapkan selamat kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio yang mewakili Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyampaikan pernyataan resmi setelah KPU menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2024. Ada 4 hal penting yang disampaikan, yaitu pertama, menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, kebanggaan berjuang bersama Ganjar Mahfud. Ketiga, Partai Perindo siap menatap masa depan dan terus berjuang untuk kesejahteraan. Serta keempat, mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu 2024. Dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu amanah dalam memimpin Indonesia. Partai Perindo berkomitmen untuk selalu menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Salah satunya melalui Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.